Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan setulus hati, Mamang ingin minta maaf ya Lur, jika selama 1 tahun belakangan ini, Mamang ada salah kata dalam berkonten. Spesial edisi Lebaran kali ini, Mamang akan bahas film horor yang berlatarkan pada saat masa-masa Lebaran juga. Judul filmnya yaitu Ivana. Film ini akan bercerita tentang teror sosok hantu Belanda tak berkepala yang meneror sebuah panti pada saat Hari Raya Idul Fitri. Lah, kok bisa gitu ya? Penasaran sama cerita selengkapnya? Well, mari sama-sama kita bilang, hayu, luncur! Film dibuka pada tahun 1443. Sosok noni Belanda bernama Ivana van Dijk mulai merasa was-was karena Jepang sudah masuk ke kawasannya. Ivana menyuruh semua pegawainya yang merupakan orang asli pribumi untuk bersembunyi, termasuk kepada pacarnya, yaitu Saiful. Ayo cepat. Kamu harus ikut aku sekarang. Kita pergi dari sini. Di teras rumah, Ivana melihat para warga Belanda sedang ditembaki oleh Nippon. Ivana berusaha melawan Jepang demi melindungi semua orang yang ada di rumahnya. Namun, Ivana hanyalah seorang perempuan. Kekuatannya tidak sebanding dengan tentara Jepang yang memegang senjata api di tangannya. Matsuya, yakni pimpinan tentara Jepang, tak segan-segan akan menghabisi Ivana pada malam itu juga. Untungnya Saiful datang dan memukul kepala Matsuya menggunakan batu. Kemudian Matsuya mengeluarkan pistol lalu menembakkan peluru ke arah mereka berdua yang sedang berlari. "50 tahun kemudian, film beralih ke tahun 1993. Scenes memperlihatkan sepasang adik kakak, yakni Ambar dan Dika, yang tengah menaiki mobil travel jurusan Jakarta-Bandung. Diceritakan Ambar memiliki masalah dalam penglihatannya. Dia masih bisa melihat, namun tak sejelas orang lain. Ya, hal ini karena bantuan operasi mata yang dilakukannya beberapa waktu lalu. Sebelum operasi, Ambar tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi, setelah operasi itu, Ambar menjadi sensitif dengan penglihatannya. Dia selalu melihat bayang-bayang mereka yang tak kasat mata. Ambar, ada siapa-siapa kak di belakang? Gak usah diliatin kak. Kedua orang tua mereka baru saja meninggal Sur, sehingga mereka terpaksa hidup mandiri dan pindah dari rumah lamanya. Beruntung kedua orang tua mereka memiliki seorang teman yang baik yang bekerja sebagai pengurus di sebuah panti jompo. Ia bernama Biwati. Ambar dan Dika pun sementara akan dirawat oleh Biwati di panti tersebut. Singkat cerita, Ambar dan Dika pun sampai juga di panti. Dan ternyata Sur, panti asuhan itu adalah bekas rumahnya Ivana di zaman dulu. Film ini berlatarkan waktu 1 hari sebelum Lebaran, di mana banyak penghuni panti yang pulang kampung ke rumahnya masing-masing. Sehingga sekarang di panti hanya tersisa beberapa orang saja, seperti kakek Farid, Oma Ida, dan nenek Ani. Biwati pun meminta maaf karena tahun ini ia tak bisa merayakan Idul Fitri di sini karena ada keperluan di kampung halamannya. Selama Biwati pulang kampung, ada Agus dan Rina yang akan mengurus mereka semua, dan ceritanya mereka ini pacaran. Kemudian, Ambar dan Dika bertemu dengan para orang tua di panti ini. Kamu buta? Ani, ini soprat. Masih bisa lihat tapi nggak sejelas orang lain. Burem banget. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Arthur datang. Ia merupakan cucu dari Oma Ida. Ia sengaja datang ke sini untuk menjenguk neneknya.
Oma Ida meminta Arthur menginap di sini untuk beberapa minggu. Arthur berkata sebulan pun ia betah di sini jika ada perempuan cantik, sambil menatap ke arah Ambar. Lo ngapain pegang tangan? Hah? Enggak. Gimana kabar lo? Baik. Sayangan Oma Ida tapi jarang kesini. Ketika hari menjelang maghrib, kakek Farid, Dika, dan Arthur bermain piring frisbee di halaman depan. Kakek Farid pun masuk rumah duluan karena merasa kelelahan. Ketika itu, piringnya tanpa sengaja masuk ke sebuah bangunan yang ada di samping panti ini. Frisbee-nya masuk ke dalam sana, Kak. Selang beberapa lama, hujan tiba-tiba turun. Arthur pun mengajak Dika berteduh di bangunan itu. Sambil menunggu hujan reda, mereka berniat akan mengambil piring frisbee-nya. Arthur pun nekat mendobrak pintu tersebut. Di samping itu, Ambar tengah mencari-cari adiknya. Ia mendengar suara Dika berada di luar rumah. Ambar meminta Dika diam di situ. Ia akan menjemputnya sambil membawa payung. Sesampainya di bangunan itu, Ambar dikejutkan oleh Arthur. Arthur berkata ruangan ini selalu dikunci oleh Biwati, dan ini pertama kali baginya ke sini. Setelah menemukan piring frisbee-nya, bukannya pulang ke rumah, mereka malah menelusuri bangunan tersebut. Ambar merasa ada yang aneh di sini. Ambar bertanya, ini bangunan apa? Namun tak lama, seketika lantai yang diinjak Ambar roboh sehingga ia jatuh ke bawah tanah. Ternyata ada basement rahasia di bangunan ini. Baik, lo gak apa-apa kan? Arthur tampak tercengang karena di basement ini banyak barang-barang antik peninggalan bangsa Belanda. Ada peti. Kemudian ia menemukan sebuah peti, namun sayangnya dikunci. Sementara itu, secara samar-samar Ambar melihat di ujung ruangan ada sesuatu yang menurutnya aneh. Ambar bertanya pada Arthur jika benda apa yang ada di hadapannya. Ternyata di depan Ambar ada sesuatu besar yang tertutupi oleh kain. Arthur membuka kain tersebut. Tanpa disangka-sangka, di balik kain itu terdapat patung seorang wanita tak berkepala. Ini patung kan? Kok gak ada kepalanya sih? Kita balik yuk, Kak. Arthur dan Dika pun merasa takut ketika melihat patung itu. Kemudian terdengar suara Agus yang tengah mencari mereka semua. Agus seketika terkejut melihat mereka berada di ruang basement tersebut. Agus pun mengajak mereka semua segera naik ke atas, karena sebentar lagi azan maghrib dan semua orang sudah menunggu di rumah untuk buka puasa bersama. Di saat berbuka puasa, Agus membantu Ambar mengobati luka di lengannya. Hal itu membuat Rina sedikit cemburu. Sementara itu, ternyata peti yang ada di basement tadi dibawa oleh Arthur karena ia sangat penasaran dengan isinya. Peti itu pun berhasil dibobol. Isinya bukanlah emas atau barang berharga. Di sana terdapat sebuah piringan hitam dan juga sebuah buku diari. Kakek Farid membuka buku tersebut. Ia melihat ada foto seorang wanita Belanda yang tak lain dan tak bukan itu adalah Ivana. Kakek Farid menyangka barang-barang di peti itu adalah peninggalan dari orang Belanda yang dulu tinggal di rumah ini. Nenek Ani yang tengah makan seketika berkata, "Pamali, jangan lancang ambil barang orang, apalagi orang-orang zaman dulu. Takut ada apa-apanya." Pamali ngambil barang orang, apalagi barang orang zaman dulu. Takut ada apa-apanya. Ani, you to fail, brother. Mendengar hal itu, Oma Ida seketika marah. Ia tak habis pikir dengan Ani karena masih saja percaya dengan Pamali. Terlalu kamu masih percaya dengan Pamali. Jepang Tidak. Belanda sekarang itu sudah tidak Kamu tuh nggak ada. ngerti. Di tengah-tengah keributan Oma dan Nenek, Arthur pun memasangkan piringan hitam itu ke gramofon.
Tahu lagunya nggak, Dik? Kepala, pundak, lutut, kaki. Iya. Ternyata piringan itu mengandung sebuah lagu Belanda yang terdengar agak menyeramkan. Supaya suasana mencair, Arthur mengajak semua orang di rumah untuk menari bersama. Besok lebaran bukannya takbiran, malah nari-nari pakai lagu Belanda. Astagfirullah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba listrik mati. Kok malam takbiran begini kok bisa ya mati lampu? Listriknya turun kali. Mereka pun mengira sedang terjadi pemadaman bergilir. Karena itu, mereka semua masuk ke kamarnya masing-masing dan bergegas tidur. Ketika semua orang sudah tidur, Rina masih sibuk di dapur sedang masak sayur untuk lebaran besok. Ketika menyicipi masakannya, ia dibuat terkejut dengan keranjang piring kotor yang jatuh tersenggol oleh Agus. Kaget tahu. Maaf, sayang. Saat itu, Rina merasa cemburu karena Agus dekat-dekat dengan Ambar. Agus berkata Rina tak perlu cemburu. Ia sudah menganggap Ambar seperti adiknya sendiri. Adik ketemu gede. Adik-adian. Ketika tengah bermesraan, mereka sama-sama dibuat terkejut karena suara pintu terbanting dengan keras. Ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Mereka pun memutuskan kembali ke kamar saja. Yaudah balik ke kamar aja. Sayang. Malam semakin larut. Ambar terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara interkom berbunyi. Kemudian, Ambar mendekati interkom itu. Ia mendengar suara keributan di area dapur. Kemudian, Ambar keluar dari kamar untuk memeriksanya. Ketika sedang di dapur, ia pun melihat interkomnya berbunyi juga. Seketika, ada yang mendorongnya dari arah belakang. Tiba-tiba saja, penglihatan Ambar menjadi sangat jelas. Ketika itu, Ambar melihat Ivana dan Saiful berada di area dapur. Ternyata tembakan Matsuya di awal film tadi berhasil menembus kaki Saiful. Ivana meminta para pegawainya untuk menolong kekasihnya itu. Para pegawai Ivana pun keluar dari persembunyiannya. Namun, setelah itu penglihatan Ambar berubah menjadi buram kembali karena adiknya datang menghampirinya. Kakak ngatain apa? Dika bertanya Ambar melihat apa, namun Ambar enggan bercerita lalu mengajak adiknya tidur kembali. Beberapa jam kemudian, di ruangan tengah gramofon berbunyi dengan sendirinya, memutarkan lagu Belanda itu. Scenes beralih ke kamar Nenek Ani. Kamarnya berbeda sendiri, terpisah dengan rumah utama. Nenek Ani terbangun dari tidurnya karena ia mendengar suara interkom. Kemudian, perhatiannya teralihkan dengan lagu Belanda yang menyeramkan itu. Nina? Gus? Nenek Ani pun masuk ke dalam rumah berniat mematikan gramofon. Namun, setelah itu, gramofon tiba-tiba menyala kembali. Kemudian, Nenek Ani dikejutkan dengan suara bising. Suara itu berasal dari keranjang piring kotor yang terjatuh entah oleh siapa. Sebelum kembali ke kamar, Nenek Ani pun akan merapihkannya dulu. Agus ini selalu taruh tengah jalan. Namun ketika itu, ia melihat sebuah kaki di hadapannya. Ketika melihat ke arah atas,
Ia sontak terkejut melihat sosok hantu kepala buntung. Hantu itu adalah Ivana. Ani yang ketakutan lantas berlari, kemudian bersembunyi di dalam toilet. Nenek Ani sudah merasa aman di sana, namun ia salah. Ivana tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Kemudian Ivana mencekik leher Ani. Ani dicekik dengan sangat kencang hingga kedua bola matanya keluar. Lalu Ivana menarik kepala Ani hingga akhirnya terputus, terpisah dengan badannya. Keesokan harinya, mereka semua pun bangun kesiangan Slur, sehingga tidak pergi sholat Id ke masjid. Rina marah kepada Agus karena tidak membangunkannya, sehingga ia lupa memanaskan sayur. Alhasil sekarang jadi basi. Rina berkata sayur basi adalah pertanda buruk. Sementara itu, di ruang tengah tiba-tiba sudah ada patung kepala buntung yang ada di ruang bawah tanah kemarin. Agus merasa heran mengapa patung itu bisa ada di sini. Siapa yang membawanya? Kemudian Arthur dan Oma Ida pun datang. Patung apa sih ini? Karena Arthur anaknya sering jahil, alhasil ia dituduh oleh Agus sebagai orang yang telah membawa patung seram itu ke sini. Ngapain juga aku hujan-hujanan, basah-basahan cuma bawa begini ya, Mama? Tur. Gimana mungkin patung itu bisa jalan sendiri tuh? Arthur menjawab tidak. Ia benar-benar baru saja keluar dari kamarnya. Namun tidak ada satu orang pun yang percaya pada ucapannya. Ternyata ini buku harian perempuan Belanda yang pernah tinggal di sini. Kemudian, kakek Farid menceritakan tentang sosok perempuan Belanda yang ia baca dari buku diari semalam. Ternyata, perempuan itu bernama Ivana. Dikisahkan, kedua orang tuanya sangat mencintai Indonesia serta masyarakatnya. Bahkan, mereka memberi nama Indonesia pada anak bungsunya, yaitu Dimas. Hal tragis kemudian terjadi pada keluarga itu, di mana Dimas tewas dibunuh oleh ayah Elizabeth yang merupakan sahabat Ivana. Karena hal itu, ibunya jadi sakit, kemudian meninggal, menyusul suaminya yang beberapa hari sebelumnya bunuh diri. Kemudian Ambar berkata jika ia melihat sesuatu di rumah ini. Semalam penglihatannya menjadi sangat jelas dan ia melihat perempuan Belanda itu. Kali ini Ambar bisa lihat jelas. Semuanya clear. Lalu Ambar ngelihat perempuan Belanda itu. Setelah sayur opor buatan Rina jadi, mereka pun berkumpul untuk makan bersama. Sebelum makan, mereka foto dulu sebagai kenang-kenangan. Di tengah kebersamaan itu, mereka merasa aneh dan merasa ada yang kurang. Hingga akhirnya mereka tersadar jika dari tadi Nenek Ani tidak ada. Rina pun menyuruh mereka makan saja dan biarkan ia yang menyusuli Nenek Ani. Sesampainya, Rina tidak menemukan Nenek Ani di dalam kamarnya. Rina pun memberitahukan hal itu kepada semua orang. Mereka semua seketika berhenti makan dan bersama-sama mencari Ani. Nenek! Gus, di belakang nggak ada? Nggak ada. Hingga suatu ketika, Ambar yang sedang sendirian tanpa sengaja menginjak genangan air. Air itu keluar dari arah toilet dan anehnya berwarna merah darah. Ambar masuk ke dalam toilet itu. Ia mendengar suara keran air masih terbuka dengan cukup deras. Ambar memanggil-manggil nama Nenek Ani. Tak lama kemudian, karena darah yang licin, ia pun terpeleset jatuh ke bawah lantai. Secara samar-samar, Ambar melihat sesuatu di hadapannya. Ambar mendekati sosok itu. Ia meraba-raba badan Nenek Ani, hingga ia sadar kepala Nenek Ani tidak ada.
Ambar yang terkejut pun berteriak histeris. Karena teriakan Ambar membuat semua orang berlari menuju toilet. Mereka sangat shock melihat jasad nenek Ani yang tak berkepala. Setelah kejadian itu, Arthur ingin pergi dari panti ini. Ia rasa pembunuh nenek Ani pasti masih berkeliaran di sekitar sini. Ia ingin memastikan keselamatan dirinya dan juga Oma Ida. Tetapi, Agus melarang siapapun keluar dari panti ini. Di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Lagi pula jika mereka pergi, akan naik apa? Saat ini, satu-satunya cara agar mereka aman adalah tetap di panti ini dan mengunci pintu rapat-rapat. Selain itu, Agus pun sudah menelepon polisi. Gus, ada orang tua meninggal nggak ada kepalanya. Nenek Ani dibunuh, Gus. Kepalanya nggak ada. Kemudian, Arthur melihat patung tanpa kepala itu tidak ada di kursinya. Patung di situ ada yang mindahin. Namun, ketika diperiksa oleh Agus dan kakek Farid, patung itu seketika muncul kembali. Karena hal itu, Agus jadi mengira jika Arthur adalah orang yang selalu bercanda dalam situasi apapun. Karenanya, ia menjadi semakin yakin bahwa patung itu dibawa kemari oleh Arthur. Arthur yang tidak tahu apa-apa merasa pasrah. Padahal, ia benar-benar tidak tahu tentang semua ini. Ambar pun menjadi penengah pada keributan tersebut. Ambar berkata, ia percaya pada ucapan Arthur. Ada yang tidak beres dengan rumah ini. Ketika kemarin malam, ia mendengar suara di interkom dan ia pun melihat sosok wanita Belanda itu. Tak lama dari itu, akhirnya polisi yang mereka tunggu-tunggu pun datang. Namanya adalah Pak Yudi. Yudi meminta maaf atas keterlambatannya. Kemudian, ia mengucapkan bela sungkawa. Ia merasa bersedih karena ada kasus kematian di momen lebaran seperti ini. Yudi bertanya, di mana orang yang meninggal? Ia mengira orang tersebut meninggal gara-gara punya penyakit atau serangan jantung. Tetapi, ketika ia melihat jasad nenek Ani secara langsung, seakan tak kuat menahan rasa mualnya, Pak Yudi seketika muntah di kamar mandi. Yudi tidak menyangka ternyata kematian nenek Ani disebabkan oleh kasus pembunuhan. Ia pun segera meminta bantuan kepada para rekannya. Namun sayang, ia mengalami kendala sinyal. Saya butuh bantuan ini pembunuhan. Kemudian Pak Yudi masuk ke dalam rumah dan langsung menuju arah telepon. Ia berniat ingin meminta bantuan agar para polisi lain dikirimkan ke rumah ini. Tapi ternyata telepon rumah mati. Sementara itu, Dika merasa patung tersebut bergerak dengan sendirinya, di mana kita bisa melihat patung yang semulanya duduk kini berubah posisi menjadi berdiri. Patungnya, Kak. Seketika listrik padam kembali. Jadi ada yang sengaja nih madamin listriknya. Kalian di sini aja dan kunci semua pintu. Saat sedang lengah, Dika dan Ambar tidak menyadari jika patung Ivana berubah posisi menjadi duduk kembali. Kemudian Ambar dan Dika yang merasa aneh mendekati patung tersebut. Patungnya gerak, Kak. Berdiri. Tidak lama dari itu, seketika gramofon menyala dengan sendirinya, memutarkan lagu Belanda itu. Ambar pun menuju arah gramofon dan mendekatkan telinganya. Seketika, penglihatan Ambar jelas kembali. Ambar mendengar suara keributan di arah dapur. Sementara itu, semua orang yang ada di rumah kebingungan melihat sikap Ambar yang sedang berjalan menuju arah dapur. Ternyata, Ambar bisa melihat kejadian di masa lalu. Ketika itu, Ambar melihat para pegawai Ivana bukannya membantu, tapi malah menyerang. Ivana pun dipukul, lalu diseret. Kemudian, Ambar berjalan menuju ruang tengah. Di sana, Ambar melihat Ivana disiksa oleh warga pribumi. Mereka menyuruh Ivana agar keluar dari sini. Mereka berkata
Bagaimanapun juga, Ivana adalah orang Belanda. Dia yang membuat mereka semua sengsara. Biar gimana, dia itu Nederland yang udah bikin sengsara kita. Maka dari itu, Ivana tidak boleh bersama dengan mereka supaya tetap aman. Sementara itu, Ivana terus disiksa. Ia dipukul, ditendang, diinjak, bahkan dikeroyok secara massal. Ambar memberitahukan hal itu pada semua orang di rumah. Kemudian, melalui bayangan senter, mereka bisa tahu kejadian yang dilihat oleh Ambar. Sementara itu, mereka bisa mendengarkan suaranya melalui intercom. Film flashback kembali. Saat itu Saiful geram melihat kekasihnya disiksa. Saat Saiful memberontak, tiba-tiba tentara Jepang datang. Ambar melihat ketua tentara Jepang alias Matsuya mendekati Ivana. Ada tentara Jepang menghampiri mereka. Noni Belanda itu pun akhirnya tertangkap basah oleh tentara Jepang sedang bersembunyi di dalam rumahnya. Para rakyat Indonesia di sana tidak ada yang mau membela Ivana, karena jika membela bangsa Belanda, maka dia akan ikut ditembak juga. Dalam keadaan tubuh yang sakit, Ivana berusaha berbicara kepada Matsuya. Dia kecewa, kenapa Matsuya mengkhianatinya. Selama ini, dia sudah memberikan semua informasi tentang keberadaan warga Belanda kepadanya. Tetapi pada akhirnya, kenapa Matsuya tetap ingin membunuhnya juga? Nah, adegan ini berkaitan dengan ending di Danur 2 Madah. Kira-kira, mengapa Ivana bisa membenci warganya sendiri, sampai-sampai membocorkan keberadaan bangsanya pada Jepang? Silahkan kalian tonton pembahasannya di video ulasan Mamang tentang film Ivana beberapa bulan yang lalu. Sudah capek-capek mengkhianati bangsa sendiri, namun sayangnya Ivana malah dikhianati pula oleh Jepang. Tidak hanya Jepang, Ivana pun dikhianati oleh para warga pribumi yang sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri. Di sini kita bisa tahu jika kehidupan Ivana dipenuhi oleh pengkhianatan. Di saat akhir-akhir hidupnya, Ivana mengucapkan sebuah janji, yaitu, setiap tetes darah saya yang menetes tidak akan membuat hidup kalian mudah. Ivana pun murka. Dia berusaha melawan. Matsuya seketika mengeluarkan samurai yang sangat tajam. Samurai itu pun menebas lehernya Ivana. Hingga kepala Ivana pun buntung slur. Ambar melihat Matsuya melemparkan kepala Ivana ke dalam sumur yang ada di halaman belakang rumah. Dari scenes ini kita bisa mengetahui betapa kejamnya Jepang di saat zaman penjajahan dulu. Setelah itu, Ambar melihat Saiful histeris, melihat kepala Ivana sudah terpisah dengan tubuhnya. Singkat cerita, Saiful pun membawa jasad Ivana ke dalam bangunan yang ada di samping halaman panti ini. Dia masuk ke dalam sana. Gus, kita semua melihat hal yang aneh. Dia masuk ke dalam sini. Kemudian, di ruangan basement, Saiful memutar lagu Belanda kesukaannya. Kok hidup? Ternyata, piringan hitam itu adalah milik Saiful Slur. Di saat itulah, Saiful menyemen jasad Ivana agar selalu terkenang. Itu diapain? Semua rasa cinta kalian terhadap bangsa ini malah membuat kalian sengsara. Jadi di dalam patung tersebut ada jasadnya Ivana. Aku akan selalu mengenangmu. Setiap darahmu yang menetes tidak akan membuat hidup mereka semua tenang. Kemudian, Saiful menyimpan piringan hitam dan buku diari milik Ivana ke dalam sebuah peti. Lalu ia kunci
dan disimpan di ruangan tersebut. Setelah itu, Saiful membawa sebuah tombak berniat akan balas dendam. Dengan kaki yang pincang, ia mencoba menyerang tentara Jepang. Tetapi, walaupun Saiful sangat menjengkelkan, tentara Jepang tak berani menembaknya karena sudah berjanji hanya akan menghabisi warga Belanda saja. Setelah semua penglihatan itu, mata Ambar menjadi buram kembali. Ambar, kok kursinya jatuh? Kemudian, mereka melihat kursi terjatuh dengan sendirinya. Pak Yudi akan mengecek kursi tersebut. Aneh. Namun tiba-tiba, Ivana datang mencekiknya. Agus segera mendorong tubuh Ivana menggunakan kayu panjang. Hal itu membuat Pak Yudi pun terbebas dari cekikan. Secara mengerikan, Ivana berusaha mendekati Agus hingga badannya bolong tertancap kayu tersebut. Agus yang takut seketika terjatuh. Kemudian, Ivana mencekiknya dari arah belakang. Mereka sontak histeris melihat kepala Agus dicabut oleh Ivana. Setelah itu, mereka semua memutuskan pergi dari panti ini. Mereka segera bergegas masuk ke dalam mobil. Seperti film horor pada umumnya, di keadaan genting seperti ini, pastinya mobil tidak mau menyala. Bukannya mobil yang menyala, tetapi malah alarm sirine yang membuat suasana jadi tambah panik. Kemudian, radio tiba-tiba berbunyi. Terdengar suara sumpah Ivana yang mengatakan, setiap tetes darah saya yang menetes tidak akan membuat hidup kalian mudah. Lalu, Ivana muncul dari arah belakang mobil. Seketika, muncul telapak tangan berlumuran darah yang mengelilingi kaca mobil. Mereka semua segera mengunci pintu. Namun sayang, Oma Ida terlambat. Pintunya belum sempat dikunci, sehingga badannya ditarik keluar. Mereka ingin menyelamatkan Oma Ida, namun anehnya pintu terkunci tidak bisa dibuka kembali. Arthur tak bisa tinggal diam, ia tidak mau omanya mati. Arthur pun membawa sebuah pukulan lalu keluar lewat pintu bagasi mobil. Sayangnya kepala Oma Ida sudah tercabut. Arthur yang geram langsung memukul-mukul badan Ivana. Tetapi itu adalah hal yang sia-sia. Pada akhirnya, kepala Arthur pun buntung juga, Slur. Sepertinya Ivana akan membunuh mereka semua. Mereka pun tidak bisa hanya diam. Bagaimana caranya agar sosok Ivana lenyap? Seketika terbesit di pikiran Ambar untuk membakar patung itu, karena jasad Ivana ada di dalamnya. Mungkin kita harus hancurin patungnya. Kita harus kembali ke dalam. Semua orang setuju dengan ide Ambar. Mereka pun bersama-sama masuk ke dalam panti kembali. Kemudian mereka membawa patung itu ke halaman belakang. Kebetulan ada kapak tertancap di sana. Pak Yudi segera menghancurkan patung itu menggunakan kapaknya. Dan ternyata benar ucapan Ambar. Jasad wanita Belanda itu ada di dalam patung ini. Kemudian mereka pun menaburkan banyak minyak. Setelah itu, mereka akan melemparkan jasad Ivana ke dalam sumur itu, karena kepala Ivana pun ada di sumur itu juga, Slur. Tetapi, mereka lupa membawa korek.
Yudi segera mengambilnya ke mobil, sementara kakek Farid berusaha mencari di dapur. Ketika itu, secara tiba-tiba, dari arah belakang, Ivana mencekik Ambar dan juga Dika. Rina sangat ketakutan melihat hal itu. Ia pun menancapkan kapak ke punggung Ivana. Alhasil tubuh Ivana terdorong hingga mereka semua pun bersama-sama jatuh ke dalam sumur. Rina menyuruh Ambar tetap di sana, sementara di dalam sumur sangat gelap gulita. Ambar terus berteriak memanggil-manggil nama adiknya. Ambar pun berusaha mencari tongkatnya, tetapi ia malah menemukan kepala Ivana yang sudah menjadi tengkorak. Kalian semua akan mati! Kemudian Ambar melihat Ivana berdiri di hadapannya. Ambar segera mengambil kapak untuk jaga-jaga. Kemudian tiba-tiba Ivana menyerangnya. Ambar pun mengayunkan kapak itu. Tiba-tiba Ivana menghilang dan Ambar hampir saja menyayat adiknya. Kemudian Pak Yudi datang, lalu Rina melemparkan korek api ke bawah sumur. Ambar segera menghidupkan korek apinya. Namun seketika, Ivana mencengkram kepala Ambar dari arah belakang. Ketika kakaknya sedang dicekik, Dika mencoba menggapai korek apinya. Ia pun berusaha menyalakan korek itu. Korek tidak mau menyala, sementara kepala kakaknya sebentar lagi akan tercabut. Pada akhirnya, Dika berhasil menyalakan korek itu dan segera membakar jasad Ivana. Ivana seketika terbakar dan melepas cekikannya. Ambar merasa panik karena kepalanya hampir saja terlepas. Tiba-tiba, Ivana berlari dan mencekiknya kembali. Ambar berusaha menggapai kayu yang ada di sebelahnya. Ia pun menancapkan kayu-kayu itu ke tubuh Ivana, hingga akhirnya Ivana musnah menjadi abu. Hari menjelang pagi, akhirnya bantuan datang untuk mereka. Mendengar kabar buruk ini, Biwati seketika pulang lagi ke panti dan menemukan mereka semua dalam keadaan memprihatinkan. Total ada 4 korban dalam tragedi ini. Untungnya masih banyak yang bisa selamat. 1 minggu kemudian, panti ini pun tidak akan dihuni lagi. Mereka akan pindah ke tempat yang baru. Saat mengemasi barang-barangnya, Ambar tanpa sengaja menemukan sebuah foto. Ia bertanya pada kakek Farid, perempuan Belanda itu bersama siapa di foto ini. Ketika fotonya dibalikan, terdapat sebuah tulisan, Dimas, Ivana, dan Elizabeth. Yuk, Kak. Setelah mereka semua pergi dari panti itu, gramofon tiba-tiba menyala sendiri memutarkan lagu Belanda itu. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film Ivana.
Wow, sungguh mengerikan ya Slur, tinggal di rumah bekas orang Belanda yang ternyata memiliki sejarah kelam di masa lalu. Tetapi dari awal sampai akhir film, Mamang merasa kasihan dengan nasibnya Ivana. Hidupnya sangat penuh dengan pengkhianatan, hingga akhirnya ia menjadi sosok arwah pendendam. Oke Slur, sampai di sini dulu aja ya video kali ini. Mamang pamit dulu, keep enjoy, and see you.